Gao Xiaolong putra dari Gao Qian. Ayah? Ayah baik-baik saja. Apa kau buta? Berani kau rekayasa kecelakaan untuk memeras? Kami menyeberang jalan dengan normal saat lampu hijau. Kami tidak rencanakan kecelakaan untuk memeras. Ayah? Apa yang kau lakukan itu ilegal. Apa yang sedang kau lakukan? Aku akan menelepon polisi. Panggil polisi. Kau mengemudi dalam keadaan mabuk itu ilegal. Kau akan masuk penjara. Lepaskan saya. Ayah saya adalah Gao Qiang dari Longteng Grove. Keluarga saya punya banyak uang. Siapa yang berani mengirim saya ke penjara? Jangan sentuh putriku. Kamu tidak apa-apa. Kau berani mendorong saya. Akan kuhabisi kau. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ayah, lepaskan ayah saya. Zuohui. Zuohui. Kamu tidak apa-apa. Kau sudah tamat. Jangan mendekat. Kau berani mengarahkan pisau padaku. Saya pasti akan membunuhmu. Aku membunuh seseorang. Pengadilan Kunsou Kerajaan. Saya umumkan. Meng Tianming terbukti pembunuhan berencana. Zhu Xuanmei ibu dari Meng Zuohui. Putusan tingkat pertama dikuatkan. Hukuman mati. Hari ini, kasus Meng Tianming menggemparkan kerajaan naga, sedang menjalani sidang banding. Selama sidang pertama, pengadilan atas dakwaan pembunuhan berencana Reporterly. menjatuhkan hukuman mati pada Meng Tianming. Namun terdakwa Meng Tianming mengklaim itu pembelaan diri. Apa hasil dari sidang banding ini? Penggugat sedang keluar. Ayo pergi. Gao Qian ayah dari Gao Xiaolong. Meng Tianming dan putrinya rekayasa kecelakaan pemerasan. Korban Gao Xiaolong. Saat menghadapi kekerasan mereka, baru kemudian mengambil pisau untuk membela diri. Tak disangka Meng Tianming gagal memeras, merebut pisau dan melakukan pembunuhan. Kau berbohong. Gao Xiaolong nyetir mabuk dan mengancam dengan pisau. Ayah saya bertindak dalam pembelaan diri yang sah. Dia harus dibebaskan dan dilepaskan. Dibebaskan dan dilepaskan. Jangan harap. Aku ingin menembak pria itu sekarang juga. Agar dia turun menemui putraku dan bersujud mengakui kesalahannya. Aku mohon. Aku mohon padamu untuk mengampuninya. Ampuni saja nyawanya. Aku siap bayar kompensasi apa saja. Membayar uang. Aku punya banyak uang. Yang aku inginkan adalah dia harus mati. Ibu cepat bangun. Cepat bangun. Tidak perlu memohon padanya. Jika Anda tidak puas silakan ajukan banding. Namun, bahkan jika Anda mencari di seluruh kota Kunsou, pengacara tak berani tangani kasusmu. Atau menjadi penasihat hukum Anda. Berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, kerabat bisa jadi penasihat hukum terdakwa. Saya telah memutuskan untuk menjadi penasihat hukum ayah saya. Untuk di pengadilan tingkat akhir.
untuk memulihkan nama baik ayah saya. Selama sidang pertama dan kedua, keduanya putuskan Meng Tianming pembunuhan berencana. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia bisa dibebaskan? Saya berada di tempat kejadian saat itu. Gou Xiaolong mabuk yang sebabkan kecelakaan itu. Dia tak serahkan diri, tak lapor polisi. Tapi dia juga melakukan kekerasan fisik. Setelah saya putuskan hubungi polisi, dia mengeluarkan parang dan mengancam akan membunuh kami. Tindakannya sudah mengancam nyawa kami. Semua yang dilakukan ayah saya memenuhi semua syarat untuk pembelaan diri yang sah. Jika itu benar-benar terjadi, Meng Tianming memang membela diri secara sah dan harus dibebaskan. Ya, dibebaskan. 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 Kalian semua diam. Saya telah menyelidiki Anda. Orang tua Anda adalah pedagang kaki lima. Anda tidak pernah kuliah. Anda hanyalah buruh kasar rendahan. Benar. Terus kenapa? Di dunia ini, kepolosan tidak ada gunanya. Uang adalah satu-satunya yang penting. Nyawa dibayar nyawa. Bahkan jika sampai ke tingkat akhir, Meng Tianming dia tetap akan dijatuhi hukuman mati. Ibu. Ayo pergi. Semua rekaman pengawasan ada di sini. Tercepat. Tercepat. Tercepat lagi. Cepat. Cepat. Lebih cepat. Berhenti. Ketemu. Ini adalah kunci untuk membatalkan putusan kasus ini. Koridor gedung pengadilan. Panggilan sidang terakhir. Apa maksudnya ini? Tidak berguna. Aku menyewamu dengan bayaran mahal. Beginikah caramu menangani masalah? Buruh kasar rendahan itu berani-beraninya mengajukan sidang banding. Kudengar, dia lulus ujian masuk perguruan tinggi dewasa di TON dan diterima di jurusan ilmu politik dan hukum di universitas ternama. Jurusan politik dan hukum di kampus ternama ini adalah peringkat 1 di negara ini. Jurusan unggulan. Lalu kenapa jika dia lolos? Bahkan jika dia punya dasar hukum. Dia tidak pernah ikut 1 hari kelas hukum. Dia sama sekali tidak layak menjadi lawan saya. Kasus ini disorot publik luas. Sidang terakhir juga akan disiarkan langsung. Sudah kubilang, kematian putraku tidak boleh berakhir menjadi lelukon. Kau harus menang. Kau melakukan penipuan dan memanipulasi kebenaran. Bagaimana mungkin kau bisa menang? Aku punya uang. Apa yang dikatakan orang kaya adalah kebenaran. Mau melawanku? Bisakah uang mengabaikan nyawa manusia dan membacok orang lain sesuka hati di jalanan? Lalu kenapa kalau putraku menebasmu beberapa kali? Menebasmu. Cukup berdiri tegak untukku. Nyawa orang miskin. Apakah itu bisa disebut nyawa? Masih bermimpi membatalkan kasus. Apa kau layak? Saya datang ke sini kali ini untuk mengajukan bukti tambahan. Apakah saya bisa menang? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Selama saya berdiri di pengadilan tingkat akhir, saya pasti akan membersihkan nama ayah saya. Tenang saja. Saya pasti akan membiarkan rakyat jelata itu melihat apa konsekuensi dari menyinggung Anda. Aku telah memperhatikan beberapa hari terakhir ini, gadis rendahan ini berlarian ke sana kemari. Aku tidak tahu bukti apa yang telah dia dapatkan. Kau jangan pernah meremehkan musuh. Jika Anda masih khawatir, buat dia tak bisa ke ruang sidang banding. Bukankah itu bagus? Kasus Meng Tianming heboh di Kerajaan Naga. Hari persidangan terakhir. Sidang terakhir akan berlangsung hari ini. Putri Meng Tianming Meng Shuwei telah menyerahkan materi pembelaan dan akan berdiri di kursi pengacara hari ini untuk membela ayahnya secara pribadi. Kasus ini memicu perhatian luas. Persidangan ini disiarkan live di banyak televisi dan media daring di seluruh negeri.
Bapak Gokiang, pihak pembela bersikeras itu pembelaan diri. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? Ini adalah kasus yang tak terbantahkan. Aku yakin sidang terakhir akan tetap mempertahankan putusan awam, menjatuhkan hukuman mati padanya. Demi penjelasan atas kematian tidak adil putraku. Sidang banding ini tidak hanya bisa memberi keadilan bagi korban, tapi juga memberi pelajaran bagi mereka yang menggunakan cara licik untuk menjadi kaya di kalangan kelas bawah. Membiarkan mereka tahu apa artinya kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Mengapa Meng Sui belum tiba? Seorang gadis muda yang belum banyak melihat dunia, namun berani jadi pengacara pembela. Dia pasti sudah ketakutan. Ibu, Halo, Ibu. Ibu dan Ayah tunggu aku. Aku segera datang membawa buktinya. Percayalah padaku, hari ini saya pasti akan membatalkan putusan kasus ini. Kejar dia. Halo, saya di sini. Halo, Su Wei. Apa yang kau katakan, Su? Ada apa? Su Wei baru saja menelepon. Sambungan terputus. Tidak terjadi apa-apa pada Su Wei kan? Sidang akan segera dimulai. Mengapa dia belum datang? Di tempat bernama Kunshou ini, jika aku ingin seseorang mati, maka dia harus mati. Masih ingin membatalkan putusan kasus ini. Apakah dia punya nyali untuk itu? Dan orang tua ini pasti akan mati hari ini. Jangan menunggu. Dia sedang berada di suatu sudut, bersenang-senang. Apa yang kamu katakan? Saya nyatakan bahwa sidang dimulai. Putriku masih dalam perjalanan. Haruskah aku pergi ke pintu masuk untuk menjemputnya? Sidang sudah dimulai. Pihak terkait tidak diizinkan bergerak sesuka hati. Seperti orang yang belum melihat dunia, tidak punya tata krama dan pendidikan, namun berani mengajukan banding. Itu benar-benar lelukon. Apakah kau pikir ini kandang babi keluargamu? Berkeliaran sesuka hati. Mengamuk. Sesuka hatimu. Diam. Bawa pihak yang terlibat. Meng Tianming. Apakah pengacara pembela Meng Zuwei hadir? Dia masih dalam perjalanan. Dia seharusnya tiba sebentar lagi. Sedang dalam perjalanan. Apakah dia sedang dalam perjalanan ke sini? Atau dalam perjalanan untuk melarikan diri? Bos Gou bilang hari ini, kau tidak perlu pergi kemanapun. Kami akan bermain denganmu. Seorang buruh kasar bermimpi menangani kasus kriminal. Itu hanyalah angan-angan. Hitung mundur 5 menit. Bisakah Meng Sui ini benar-benar datang? Jangan menunggu, itu pasti bohong. Tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Mengapa Meng Zulhui belum tiba? Jangan tunggu, dia pasti tidak datang. Bisakah Meng Sui ini benar-benar datang? Jangan menunggu.
Itu pasti bohong. 4 menit. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kau lakukan itu ilegal. Melanggar hukum. Saya adalah hukum. Berikan dia sambutan hangat. Kau suka berlari, bukan? Hari ini aku akan melihatmu mencoba berlari. Berhenti. Saudari-saudari serbu. 3 menit. Saat waktunya habis. Aku akan membuat kalian berdua dikubur bersama putraku. Berhentilah bermimpi. Meng Zuwei tidak akan datang. 2 menit. Jika pengacara pembela belum juga tiba, itu akan dianggap sebagai pengabaian hak. Tersisa 1 menit. Jika Meng Zuwei belum tiba di lokasi, pengadilan ini akan menjatuhkan putusan akhir pada persidangan ini. Suwei, kemana saja kamu? Kamu kan bilang pasti bisa batalkan kasus ini. Seorang buruh kasar. Memangnya kenapa kalau dia masuk universitas? Pada akhirnya, dia tetaplah seorang buruh rendahan. Gelombang apa yang bisa dia buat? Itu sudah pasti. Berpikir dia bisa menangani kasus kriminal. Buruh kasar itu mengira ini sesederhana mengencangkan baut. Hukum terdakwa Meng Zuwei telah gagal hadir. Pengadilan ini memutuskan. Hadirin dimohon berdiri. Terdakwa Meng Tianming menguatkan putusan tingkat pertama dan kedua. Hukuman mati. Tunggu. Meng Tianming, kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Gao Xiaolong. Sidang dibuka. Saya tidak menyangka kau benar-benar berani datang. Gadis kecil. Saya beritahu kau, saya sudah berpraktik selama 10 tahun, menangani lebih dari 100 kasus, tanpa satu kekalahan pun. Berani berdebat melawan saya. Kau punya nyali yang cukup besar. Generasi baru melampaui yang lama. Pengacara tidak bermoral seperti kau. Seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Klien saya adalah keluarga Gao dari Kunshou. Dan kau hanyalah seseorang yang tidak pernah kuliah. Mencari nafkah dengan mengencangkan baut. Kau benar-benar cari mati. Gadis rendahan. Karena kau berani datang hari ini. Jangan harap keluar hidup dari sini. Patuhi tata tertib persidangan. Majelis Hakim. Rekaman pengawasan dengan jelas menangkap bahwa setelah Meng Tianming merebut pisau, dia menebas ke arah Gao Xiaolong yang mengakibatkan kematian Gao Xiaolong. Fakta pembunuhan ini sudah jelas. Pihak kami berpendapat bahwa putusan tingkat kedua harus dikuatkan. Tidak perlu membuang waktu. Majelis Hakim. Bukti rekaman dari penggugat hanya menangkap rekaman parsial. Di dalam titik buta pengawasan, Gao Xiaolong berulang kali menyerang Meng Tianming dengan kejam dan secara verbal mengancam nyawa Meng Tianming. Meng Tianming merebut pisau lalu menebas. Sudah sesuai syarat pembelaan diri sah. Anda bersikap menyebalkan dan mengganggu jalannya persidangan. Kamu benar punya bukti untuk membuktikan bahwa Gao Xiaolong mengancam Meng Tianming. Tentu saja saya punya. Majelis Hakim, saya telah memperoleh bukti bahwa penggugat memanipulasi fakta. Itu ada di dalam map ini. Bukti ini cukup untuk membuktikan
bahwa Meng Tianming melakukan pembelaan diri sah. Apakah itu sungguhan? Dia benar-benar berhasil menemukan bukti. Itu pasti palsu. Ini jelas hanya sandiwara. Sepertinya kasus ini benar-benar akan dibatalkan. Ini adalah kasus yang sudah sangat kuat. Membatalkan putusan tidak semudah itu. Su Wei, teruslah berjuang. Kami pertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Kau harus menjatuhkan mereka berdua. Orang yang anggap nyawa manusia seperti rumput. Teruslah berjuang. Sepertinya Gao Qiang ini akan segera jatuh. Dia adalah preman lokal yang terkenal, seorang buruh pabrik rendahan. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan seperti itu? Gadis rendahan, ini bukan tempat bagimu untuk bersandiwara. Kau lancang memasukkan kebohongan. Aku lihat kau sama sekali tidak punya bukti. Majelis hakim, dia memasukkan bukti untuk menipu pengadilan, hanya untuk sengaja mengulur waktu dan mencari simpati. Saya yakin putusan harus segera dibacakan. Benar. Mereka harus segera dijatuhi hukuman mati. Kirim mereka berdua ke bawah. Kepada putraku, untuk bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Kau mengklaim dengan begitu mudahnya bahwa saya tidak punya bukti. Bagaimana? Apakah kau pikir dengan menghancurkan semua bukti? Meng Zoe, apakah kau pikir persidangan ini permainan anak-anak? Kau bisa saja asal bicara. Saya beritahu kau, tidak ada gunanya meratap. Berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, saya pasti akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Yang paling kubenci adalah kalian sekumpulan orang tidak berpendidikan. Demi mendapatkan simpati, satu kebohongan diikuti kebohongan lainnya. Aku rasa kita harus menghentikan persidangan. Kita harus langsung menangkapnya juga. Karena dia juga seorang kaki tangan. Bawa saja dia dan pria tua itu. Dan jatuhkan hukuman mati pada keduanya. Penggugat, jaga ucapan Anda. Ini adalah ruang pengadilan. Majelis hakim, saya mengajukan untuk menyerahkan bukti ini. Selanjutnya, saya akan mengambil seluruh kasus ini dan membatalkannya sepenuhnya. Batalkan sepenuhnya. Meng Sui telah menyerahkan bukti. Bukti apa sebenarnya ini? Ya. Apa sebenarnya itu yang bisa menjatuhkan tiran lokal paling berkuasa di Kunzhou? Majelis hakim, ini adalah kunci untuk membatalkan putusan. Silakan diperiksa. Kau begitu sibuk mengirim orang untuk mengawasiku. Kau tidak menyangka bahwa aku sudah bersiap. Mungkinkah dia benar-benar menemukan bukti? Penasihat hukum telah menghadirkan seorang saksi. Benar, yang menyaksikan seluruh kejadian. Ini cukup untuk membuktikan bahwa tindakan Meng Tianming adalah pembelaan diri yang sah. Apel, seorang saksi. Ketemu. Ini adalah kunci untuk membatalkan kasus ini. Ibu, barang yang aku minta ibu cari. Apakah ibu menemukannya? Permohonan memanggil saksi ke pengadilan. Majelis hakim, saya mengajukan untuk memanggil saksi. Dikabulkan. Majelis hakim. Nama saya Li Musheng. Malam itu, saya melewati jalan itu dan melihat seluruh kejadiannya. Saya keberatan. Majelis hakim. Dia jelas terlihat seperti
Orang yang tidak berpendidikan dan berstatus rendah, kesaksiannya tidak bisa dihitung. Tepat sekali. Orang seperti dia. Siapa yang tahu jika dia akan sengaja berbohong untuk menjebak kami? Orang kaya yang terpandang. Pengacara penggugat, izinkan saya bertanya. Apakah syarat untuk membuktikan seorang saksi agar kredibel didasarkan pada fakta atau jumlah digit di rekening bank mereka? Bicara yang jelas. Translated and narrated by M Media. Katakan sesuatu. Sampah dari lapisan masyarakat bawah seperti dia. Apa haknya untuk menjadi saksi? Orang miskin seperti dia sama sekali tidak layak membicarakan putraku. Apa salahnya menjadi miskin? Apakah menjadi kaya itu begitu hebat? Penjahat tua, biarkan dia bicara. Biarkan dia bicara, biarkan dia bicara. Semuanya diam. Diam. Pengadilan mengakui Limusion sebagai saksi. Tolong berdasarkan fakta. Ceritakan kembali kejadian malam itu. Jangan takut pada mereka yang berkuasa. Ini adalah pengadilan hukum. Hukum seharusnya menakuti penyerang, bukan membuat korban takut untuk membela diri. Saksi Limusion, apakah Anda melihat seluruh rangkaian peristiwa pada malam kejadian? Ya. Saya bersumpah demi karakter saya dan hati nurani saya untuk bersaksi dengan jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Silakan ceritakan dengan jujur peristiwa malam itu. Baik. Malam itu saya. Kaca. Yoyao. Saya keberatan. Mereka. Anda membawa saksi. Dia bahkan belum berbicara. Apa yang Anda keberatkan? Jangan membahas hal-hal yang tidak relevan dengan kasus ini. Limusion, silakan ceritakan malam kejadian itu. Apa yang Anda saksikan? Malam itu. Itu adalah Meng Tianming yang membunuh Gao Xiaolong. Meng Tianming benar-benar melakukan pembunuhan berencana. Ini kacau. Bukankah dia saksi yang dipanggil oleh terdakwa? Mengapa dia berbicara untuk pihak penggugat? Diam. Limusion, Anda boleh melanjutkan. Hari itu, Gao Xiaolong sedang mengendarai mobil sport di sepanjang jalan itu, melintas. Kemudian, Meng Tianming, dia sengaja merekayasa kecelakaan. Lalu, Gao Xiaolong keluar dari mobil untuk memeriksa dan dikepung oleh Meng Tianming serta Meng Zuwei yang tidak membiarkannya pergi. Mengapa ayah bicara omong kosong? Meng Tianming, jangan menginterupsi saksi. Jangan takut. Pikirkan lagi dengan saksama, apa lagi yang terjadi? Meng Zuwei, apa yang dia lakukan pada Gao Xiaolong? Ya, saya ingat sekarang. Meng Zuwei dia melecehkan Gao Xiaolong. Apa yang kau katakan? Ya. Meng Zuwei, demi menikah dengan keluarga kaya, dia melecehkan Gao Xiaolong. Gao Xiaolong, setelah dipermalukan untuk membela diri dari dalam mobil, mengeluarkan parang itu. Dia awalnya berniat untuk menakut-nakuti Meng Tianming dan Meng Zuwei. Namun akibatnya, dia takut Gao Xiaolong akan melapor polisi. Jadi dia membunuhnya. Apa? Meng Zuwei melecehkan Gao Xiaolong? Orang jahat memang berasal dari tempat yang keras. Buruh kasar rendahan ini demi uang akan melakukan apa saja. Tepat sekali. Orang seperti ini masih punya nyali untuk duduk di meja pembelah. Dia seharusnya diborgol bersama ayahnya. Benar-benar menjijikkan.
Menindas pria demi mendapatkan status. Tidak tahu malu. Meng Zue, Anda yang membawa saksi ini. Apa yang dia katakan? Anda tidak akan menarik ucapan Anda, bukan? Saya tidak melakukannya. Jelas Gao Xiaolong yang melakukan serangan kekerasan. Dan dia bahkan mengancam kami. Mengatakan dia akan membunuh kami. Meng Zue, di depan saksi, apakah Anda masih berniat berbohong? Majelis Hakim, saya punya bukti. Saya mewakili klien saya, Bapak Gao Qian, menuduh Meng Zue melakukan pelanggaran. The film was translated and narrated by M Media. Ini tidak mungkin. Putriku. Sejak kecil dia selalu berperilaku baik dan bijaksana. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Anda bicara omong kosong. Anda menjebaknya. Majelis Hakim, penasihat hukum penggugat memalsukan fakta. Tuduhan palsu. Penasihat hukum, Anda yang membawa saksi ini. Bagaimana Anda bisa menuduh saya memalsukan fakta? Gadis-gadis muda zaman sekarang, demi uang, mereka tidak punya rasa malu. Sampai berani menindas pria di jalanan. Harus ditindak tegas oleh hukum. Putraku yang malang. Dia menjaga integritasnya sepanjang hidupnya. Aku tidak pernah menyangka mereka akan memperlakukannya dengan begitu keji. Ini adalah ketidakadilan. Majelis Hakim, kau orang tua yang licik, dan kau masih mengklaim itu pembelaan diri. Aku jijik. Putraku adalah korban yang sebenarnya. Kau adalah seorang pembunuh. Kau dan orang tua licik ini adalah pelaku yang menindas putraku. Benar sekali, Meng Zue juga kaki tangannya. Dia harus segera ditangkap. Tidak. Saya bertanggung jawab atas segalanya. Ini tidak ada hubungannya dengan putri saya. Saya mengaku bersalah. Saya mengaku bersalah. Kau bilang aku menindas Gao Xiaolong. Apakah kau punya bukti? Mengenai bukti, kesaksiannya sudah sangat jelas. Apakah Anda masih berniat mengelak? Jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Baik saya maupun mereka yang di galeri mendukung Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Benar. Ya. Apa yang saya lihat? Semuanya benar. Kau jelas juga. Seseorang yang dipaksa oleh Gao Xiaolong. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bagaimana tepatnya Zue saya menyinggung Anda? Anda tidak punya hati nurani. Majelis Hakim. Putri saya tidak bersalah. Orang miskin yang merekayasa kecelakaan untuk menipu. Dia tak mungkin membesarkan putri yang polos. Majelis Hakim, mohon bacakan putusannya. Masalahnya belum jelas. Mengapa kau begitu terburu-buru? Pengacara pembela. Tidak. Penjahat pemerkosa. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Jika saya bisa membuktikan, saya tidak menganiaya Gao Xiaolong. Bukankah itu akan membuktikan bahwa Li Muxiang berbohong? Tuduhannya dan kesaksian mengenai kesalahan Beng Tianming, maka akan menjadi tidak sah. Begitukah? Namun, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda tidak melecehkan Gao Xiaolong? Majelis Hakim, saya meminta pemeriksaan fisik segera. Pemeriksaan fisik segera. Benar. Tolong minta dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik pada saya segera, untuk membuktikan bahwa saya tidak mempermalukan Gao Xiaolong.
3 bulan telah berlalu sejak kejadian. Bahkan jika pemeriksaan dilakukan sekarang, itu tidak akan ada artinya. Ini bermakna. Karena saya seorang perawan. Karena saya seorang perawan. Ya Tuhan, ini sangat berani. Memiliki kehidupan pribadi yang terekspos ke publik bagi seorang wanita adalah hal yang sangat memalukan. Dia benar-benar berani. Karena saya seorang perawan. Tidak. Apa maksudnya ini? Mungkinkah bahwa Meng Zului adalah seorang perawan? Untuk seorang gadis bersedia menjalani pemeriksaan publik, saya bersedia mempercayainya. Suwei. Suwei. Mungkinkah dia benar-benar seorang perawan? Bagaimana mungkin? Orang bodoh sepertinya yang bahkan tidak kuliah. Kemungkinan sudah lama ditipu ke tempat tidur. Setelah verifikasi, pengacara pembela Meng Suwei tidak pernah melakukan hubungan The film seksual. was Dia masih translated perawan. and narrated by M Apa? Media. Setelah verifikasi, pengacara pembela Meng Suwei tidak pernah melakukan hubungan seksual. Dia masih perawan. Zaman apa ini? Masih saja mempermalukan wanita. Memaksa seorang gadis menjalani pemeriksaan publik. Pengacara pembela Meng Suwei tidak pernah melakukan hubungan seksual. Dia masih perawan. Jelas sekali keluarga Gao mengandalkan kekayaan mereka untuk menindas orang lain. Sembarangan memfitnah kesucian seorang gadis. Di balik rok seorang wanita, bukanlah tempat yang bisa Anda hina sesuka hati. Saya menuntut permintaan maaf dari Anda. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Diam, Lee Mission. Anda melakukan sumpah palsu di pengadilan. Anda dicurigai melakukan tindak pidana sumpah palsu. Tangkap dia saja. Saya dipaksa. Pengacara Wang Bos Gao. Bos Gao? Saya sudah membuktikan bahwa kesaksian Lee Musheng adalah kebohongan. Maka apa yang dia katakan? Meng Tianming juga salah soal pembunuhan berencana. Tindakan Meng Tianming itu pembelaan diri. Dia harus dibebaskan dan dilepaskan. Saya keberatan. Meskipun Anda tidak memperkosa Gao Xiaolong, rekayasa kecelakaan Meng Tianming dan pembunuhan berencana juga merupakan fakta. Ini adalah kasus yang sudah sangat kuat. Majelis Hakim, mohon kuatkan putusan tingkat pertama dan kedua. Vonis Meng Tianming dengan hukuman mati. Benar sekali. Bukan hanya pria tua ini yang harus mati, tapi kau juga kaki tangannya. Kalian berdua seharusnya musnah. Pergilah ke sana dan layani putraku. Layaknya binatang bebas. Gadis sialan. Aku pasti akan membuat kalian semua mati. Tidak. Saya yang melakukan semuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan Zoe. Nyawa dibayar nyawa. Saya mengaku bersalah. Mengaku bersalah. Putriku yang baik, dengarkan saja nasihat ayah. Jangan menuntut lagi. Ayah kita tidak boleh mengakuinya. Atas dasar apa? Mengapa penjahat bisa begitu sombong, sementara korban menghadapi hukuman mati? Meng Zue, Anda jelas tahu Meng Tianming membunuh. Namun Anda di sini menyesatkan pengadilan, melindungi seorang pembunuh. Anda adalah kaki tangannya. Bukan hanya kau menolak untuk mengaku bersalah, tapi kau juga melempar kesalahan kepada korban Gao Xiaolong. Kau lakukan sembunyi pelaku dan fitnah. Kau juga seharusnya dijatuhi hukuman mati. Bukan begitu kejadiannya. Bukan begitu kejadiannya. Jika kau ingin membunuh seseorang, bunuhlah aku. Jangan sakiti putriku. Jangan sakiti putriku. Jangan sakiti putriku. Harap tenang di ruang sidang. Yang tidak berkepentingan silakan kembali duduk. Orang-orang tak berduit ini benar-benar tidak punya harga diri. Anda harus menghormati pengadilan. Hormati hukum. Apakah Anda mengerti? Hormati hukum.
Mendengar kata-kata seperti itu dari mulutmu. Sungguh ironis. Gadis sialan. Aku pasti akan membuat kalian ayah dan anak. Dijatuhi hukuman mati bersama-sama. Aku akan kirim kalian berdua ke neraka untuk membayar nyawa putraku. Putraku, bernilai ratusan juta. Membayar dengan nyawa kalian berdua. Itu terlalu ringan bagi kalian. Kau berulang kali menyebut ayah saya penjahat. Saya akan bersikeras buktikan ayah tidak bersalah. Majelis Hakim, saya punya lebih banyak bukti di sini. Cukup untuk membatalkan putusan sebelumnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah kau bilang bahwa semuanya sudah beres? Tidak mungkin ada sesuatu yang terlewatkan. Mungkinkah wanita ini sedang menggirta kita? Bukti itu, semuanya sudah kami musnahkan. Dia tidak mungkin punya kartu as lagi. Wanita tak berduit. Buruh kasar rendahan. Karena kamu sudah sekolah beberapa tahun, kau berani melawanku. Kau masih ingin menggertakku, bukan? Aku beritahu padamu, bahkan jika kalian semua orang tak berduit ini musnah semua, itu tetap tidak akan cukup untuk mengganti nyawa putraku. Apa salahnya menjadi orang miskin? Apa yang membuatmu begitu mulia? Saya juga bekerja saat saya masih kuliah. Saya tidak berpikir seorang buruh kasar memiliki sesuatu yang perlu dipermalukan. Setiap orang memiliki dua mata dan satu mulut. Atas dasar apa orang dibagi ke dalam kelas sosial? Atas dasar apa? Bicara. Bicara. Atas dasar apa? Bicara. Bicara. Kalian semua diam. Terima kasih. Kau mengandalkan kekayaanmu untuk bergaya sebagai kelas atas. Tapi di dunia ini, bukan hanya uang yang memungkinkan seseorang berbuat sesuka hati. Benar sekali. Orang kaya memang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Sampang. Masih berani menentangku? Aku pasti akan membuatmu. Penggugat kau Kiam, jaga ucapanmu. Di pengadilan hukum ini, serangan pribadi tidak diperbolehkan. Ya, putranya dibunuh. Wajar jika dia merasa emosional. Hakim Ketua, saya menyarankan penundaan sidang sementara untuk membiarkan klien saya menenangkan diri. Sidang diskors. Kasus pembunuhan Meng Tianming. Sidang dilanjutkan kembali. Pengacara penggugat bisa menyampaikan pernyataan. Berdasarkan rekaman pengawasan jalan kami, dapat terlihat dengan jelas bahwa Meng Tianming memegang parang, menebas Gao Xiaolong, menyebabkan Gao Xiaolong tewas di tempat. Oleh karena itu, pihak kami berpendapat bahwa putusan 2 tingkat harus dipertahankan, menghukum terdakwa Meng Tianming dengan hukuman mati. Selain itu, pada saat kejadian pengacara pembelah, Man Zhuwei juga berada di tempat kejadian. Dia menyaksikan Meng Tianming melakukan pembunuhan. Namun dia tidak hanya gagal menyerahkan diri. Dia bahkan berani berdiri di kursi pembelah untuk membebaskan Meng Tianming. Dia harus diperlakukan sebagai kaki tangan. Pengacara pembelah bisa menyampaikan pernyataan. Pengacara penggugat terus memutarbalikkan konsep. Rekaman pengawasan yang dia berikan adalah klip bisu yang telah didit di awal dan akhir. Gambaran lengkap kejadiannya adalah setelah Gao Xiaolong keluar dari mobil, dia melakukan serangan kekerasan terhadap klien saya Meng Tianming dan melontarkan ancaman verbal. Hanya setelah nyawa Meng Tianming terancam, dia terpaksa merebut pisau dan melawan. Kasusnya memenuhi kriteria pembelaan diri. Pihak kami berpendapat bahwa Meng Tianming harus dinyatakan pembelaan diri dan harus segera dibebaskan di pengadilan. Pengadilan adalah tentang bukti. Pihak kami memang telah menyediakan bukti pengawasan pembunuhan Meng Tianming. Apakah Anda berniat mengandalkan kata-kata Anda di sini untuk membebaskannya? Dia hanyalah gadis kecil yang bahkan belum pernah kuliah. Bagaimana mungkin dia pernah berada di acara seserius ini? Tentu saja dia tidak tahu. Harus ada bukti saat datang ke pengadilan. Apa yang saya pegang di tangan saya adalah bukti kuat yang bisa membatalkan tuduhanmu ketika saatnya tiba dan kau melihat isinya. Saya khawatir kau tidak akan bisa tertawa lagi. Kau telah Dia menyerahkannya. Benar-benar ada bukti di dalamnya. Kenapa Anda panik? Saya telah menghancurkan semua buktinya. Apakah Anda yakin materi yang Anda pegang terkait dengan kasus ini? Saya punya tanggung jawab untuk mengingatkan Anda. Jika isi tidak terkait kasus ini, Anda akan melakukan kejahatan sumpah palsu.
dan menanggung konsekuensi buruknya. Saya yakin. The film was Mungkinkah translated and narrated bahwa by benar-benar ada M-Media. bukti? Mustahil. Mustahil. Apakah kau buta? Beraninya kau mencoba menipuku. Kami menyeberang saat lampu hijau. Kami tidak bermaksud menipumu. Ayah, apa yang Anda lakukan itu ilegal. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya akan menelpon polisi. Panggil polisi. Anda mengemudi dalam keadaan mabuk itu ilegal. Anda akan masuk penjara. Lepaskan saya. Ayah saya adalah Gao Qiang dari Long Teng Grove. Keluarga kami punya banyak uang. Siapa yang berani mengirimku ke penjara? Jangan sentuh putriku. Kamu tidak apa-apa. Kau berani mendorongku. Akan kubacok kau sampai mati. Apa yang harus kita lakukan? Ayah, lepaskan ayah saya. Zoe. Zoe. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Kau tamat. Jangan mendekat. Kau berani mengarahkan pisau padaku. Aku pasti akan membunuhmu. Zoe. Aku membunuh seseorang. Ayah, jangan khawatir. Itu adalah pembelaan diri yang sah. Pembelaan diri yang sah. Hubungi 120. Hubungi polisi. Ya, hubungi polisi. Ini adalah keseluruhan isi kasus di atas. Versi yang belum didit. Ini jelas Gao Xiaolong yang membuat keributan dan memprovokasi masalah. Meng Tianming bertindak dalam pembelaan diri Sang. Bukti yang diberikan oleh Gao Qiang menunjukkan Meng Tianming mengambil pisau lalu menyerang. Yang hanyalah pemalsuan fakta. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali. Ya Tuhan. Rekaman ini sangat jelas. Bagus. Tiran lokal Kunsu kita akhirnya akan jatuh. Itu luar biasa. Kebenaran telah terungkap. Suwei kita memang berpendidikan dan cakap. Lihat siapa yang berani meremehkan kita nanti. Benar. Hebat. Sekarang tidak bersalah. Sekarang tidak bersalah. Penggugat apa lagi yang ingin Anda katakan? Bicara. Aku membayar begitu banyak uang. Bukan untuk kamu datang dan diam saja. Majelis Hakim, tempat kejadian di area blind spot pengawasan. Kami hanya memperoleh video pengawasan yang terpotong-potong sebelum memutuskan Meng Tianming pembunuhan. Terima kasih kepada pengacara pembelah karena telah memberikan video lengkapnya untuk memulihkan jalannya kasus ini. Siapa yang tahu apakah itu titik buta pengawasan atau sabotase yang disengaja? Yang hanya menyisakan satu segmen. Penggugat cepat sekali berubah sikap. Baru saja mereka berulang kali menyebut kami orang miskin. Sekarang dia bahkan dipanggil pengacara Meng. Ya. Konyol. Dalam video ini, dapat terlihat dengan jelas
bahwa Gao Xiaolong menyebabkan kecelakaan saat mabuk dan melakukan serangan kekerasan terhadap Meng Tianming. Setelah itu, Meng Tianming memohon maaf dan belas kasihan. Dia masih berinisiatif untuk merebut pisau. Catatan, itu proaktif. Secara proaktif mengambil pisau untuk menyerang Meng The film Tianming. was translated Saat and bergulat parang itu narrated jatuh. by M. Usai Meng Media. Tianming mengambil parang itu, dia tidak langsung menyerang Gao Xiaolong, melainkan ke arah Gao Xiaolong. Dia mencoba melakukan persuasi verbal. Gao Xiaolong tidak berhenti melakukan kekerasan. Dia malah mengancam pembalasan. Baru kemudian Meng Tianming menyerang balik, yang secara tidak sengaja menewaskan Gao Xiaolong. Ini sepenuhnya sesuai pembelaan diri, dan dia harus dibebaskan. Diam. Diam. Penasihat hukum penggugat. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Video ini justru membuktikan tindakan pembunuhan berencana oleh Meng Tianming. Dia harus dijatuhi hukuman mati. Fakta-fakta dalam video sudah jelas. Itu adalah serangan kekerasan Gao Xiaolong. Tindakan Meng Tianming adalah pembelaan diri yang sah. Benar. Kita bisa melihat dengan jelas. Setelah pisau Gao Xiaolong jatuh ke tanah, Meng Tianming sendiri yang mengambil pisau itu. Meskipun Gao Xiaolong kemudian melakukan gerakan menampar, Meng Tianming tanpa nyawanya, dalam ancaman, memilih untuk menebas Gao Xiaolong. Ini jelas pembunuhan berencana. Meng Zoe, ini adalah bukti yang kau hasilkan sendiri untuk menghukum ayahmu yang miskin. Ini jelas pembunuhan berencana. Pengacara Wang ini murni menggunakan sofisme dan memutarbalikkan konsep. Ya, tepat sekali. Ini jelas pembunuhan berencana. Gao Xiaolong itu sudah mengatakan dia akan membunuh Meng Tianming. Mengapa dia tak boleh pakai pisau untuk melawan? Tepat. Ini sudah keterlaluan. Anda memutarbalikkan fakta. Majelis hakim, situasi pada saat itu adalah Gao Xiaolong melakukan kekerasan terhadap saya dan Meng Tianming. Dan setelah menghunus pisau, dia mengayunkannya, menyebabkan Meng Tianming menderita serangan kekerasan kedua. Setelah serangan itu, dia juga menamparnya. Serangan kekerasan ketiga. Ini yang memicu Meng Tianming serangan balik. Ini sepenuhnya memenuhi kriteria pembelaan diri sah. Siapa yang menyuruhmu buka lapak di sana? Kau pantas mendapatkannya. Apa yang salah dengan menjadi miskin? Apa kesalahan dari kemiskinan? Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Meng Zoe, ini adalah ruang sidang. Tempat kita berbicara tentang hukum. Saya minta maaf. Saya lupa. Kau hanyalah buruh kasar rendahan. Pertama kali di pengadilan. Sangat wajar jika tidak tahu apa-apa. Gadis nakal dari semua hal yang bisa kau lakukan. Kau malah memilih untuk menipu orang. Seorang wanita seharusnya mencari pria kaya dan menikah saja. Lagi pula, ambil uang mahar lebih sah daripada menipu. Saya menikah atau tidak bukan urusan Anda. Apa yang salah dengan menjadi seorang wanita? Bukankah Anda sendiri lahir dari seorang wanita? Kau, Meng Zoe, membancing emosi itu tidak ada gunanya. Ini adalah ruang sidang, bukan panggung untukmu bermain sebagai korban. Meski Gao Xiaolong menyerang pakai pisau, itu hanyalah tindakan penganiayaan. Tapi dia Meng Tianming melakukan pembunuhan. Meng Tianming ada komentar lain. Itu benar-benar reaksi naluriah. Pikiranku benar-benar kosong saat itu. Aku sangat ketakutan. Aku takut dia akan membunuh putriku. Aku takut dia akan membunuhku. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tidak sengaja. Kau secara tepat menusuk arteri utama Gao Xiaolong. Meng Tianming, kau adalah penjahat. Aku tidak berniat melakukan pembunuhan. Pikiranku kosong. Hari itu semuanya terasa kacau. Itu di luar kendali. Aku tidak berniat membunuh. Aku benar-benar tidak bersalah. Majelis Hakim Pembelaan Diri melakukan tindakan yang diperlukan The film was untuk menghentikan translated pelanggaran hukum. and narrated Saat by menghadapi M. pelanggaran Media. hukum, sekresi adrenalin menyebabkan klien saya Meng Tianming merebut pisau dan balas menyerang. Dalam keadaan seperti itu, dikendalikan oleh respons stres. Seseorang tidak mampu berpikir. Oleh karena itu, Meng Tianming sepenuhnya membela diri. Ini hanyalah omong kosong. Siapa yang bisa buktikan dia ditekan saat itu? Siapa yang bisa membuktikan dia tidak mampu berpikir? Saya percaya bahwa dia Meng Tianming.
sengaja membacok Gao Xiaolong sampai mati dengan pisau. Saat menghadapi stres, seseorang tidak bisa mengendalikan diri. Pengacara Wang, bisa kamu merespon setenang itu? Tentu saja. Saya adalah orang yang berpendidikan tinggi. Anggota elit. Saya merespon secara rasional dalam situasi apapun. Tidak seperti kalian. Anak-anak yang tidak beradab dan tidak terpelajar. Anak-anak. Bagaimana jika tidak bisa kendalikan tindakan sendiri? Maka saya akan mengakui. Meng Tianming melakukan pembunuhan berencana. Adalah respons terhadap tekanan. Dan menganggapnya sebagai pembelaan berlebihan. Baik, maka saya akan membuktikannya. Bagaimana Anda akan membuktikannya? Apa yang sedang kau lakukan? Pengacara Wang, dari jarak sejauh ini, saya tidak mungkin bisa memukul Anda. Tapi reaksi Anda tadi juga sedikit terlalu berlebihan, bukan? Semua orang melihatnya kan? Saya hanya berada di jarak, di mana saya tidak bisa memukul pengacara Wang. Melakukan gerakan menampar. Dia menunjukkan reaksi yang begitu cepat. Pada malam kejadian, Meng Tianming menderita serangan kekerasan dari Gao Xiaolong. Dalam keadaan seperti itu, tindakan Meng Tianming merebut pisau dan melawan. Apakah itu pembelaan diri yang sah? Bagus. 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 Pengacara Wang, bukankah Anda mengatakan bahwa dalam situasi apapun, Anda selalu bisa bereaksi secara rasional? Mengapa? Lalu, mengapa Anda membalas serangan tadi? Aku. Terima kasih, pengacara yang disiwa Gao Qiang dengan harga mahal. Menggunakan segelas air. Bukti pembelaan diri sah bagi Meng Tianming. Tidak berguna. Katakan sesuatu. Aku menghabiskan jutaan untuk menyewamu. Apa mulutmu hanya untuk melihat pemandangan? Diam. Kita sudah kalah. Saya tidak terima ini. Saya tidak terima ini. Karena putraku mati, kalian harus bayar nyawa. Gao Xiaolong adalah satu-satunya putraku. Dia yang akan mewarisi bisnis keluargaku. Nyawa putraku. Tidak sama dengan kalian orang jahat. Tidak sama dengan nyawa orang-orang jahat ini. Dia tidak boleh mati sia-sia. Dia tidak boleh mati sia-sia. Punya sedikit uang membuatnya sangat sombong. Majulah Meng Zuwei, tumpas tiran lokal Kunshou itu. Ini sudah keterlaluan. Nyawa siapa yang bukan nyawa? Apa yang membuat pria bernama Gao itu begitu mulia? Meng Zuwei, kau harus menang. Kami rakyat kecil. Harus punya hari di mana kami bisa bangkit. Hari ini, saya bersama ayah saya akan keluar dengan nama kami bersih. Dan orang yang harus menanggung akibatnya adalah Anda. Saya adalah anggota keluarga korban. Saya adalah korbannya. Harga apa yang harus saya bayar? Gao Qiang, apakah Anda sudah melupakan hal-hal buruk yang Anda lakukan sebelumnya? Semuanya. Setiap kasusnya. Jika hari ini Anda tidak dijatuhi hukuman seumur hidup, itu akan menjadi penghinaan bagi kata hukum. Gadis rendahan bualanmu tidak ada gunanya. Atas dasar apa kau menuduhku? Atas dasar mereka. Majelis Hakim, saya masih punya sesuatu untuk disampaikan. Silakan. The film was translated and narrated by M Media. Pada malam kejadian, saya melihat Gao Xiaolong menyerang dengan pisau. Meng Tianming bertindak dalam pembelaan diri sak. Dia sama sekali tidak melakukannya dengan sengaja. Kau orang tua bodoh. Diam. Ini bukan tempat bagimu untuk bicara. Sebelumnya selama persidangan, saya telah berbohong. Dialah yang menculik cucu perempuan saya, menggunakan nyawa cucu saya, untuk mengancam saya agar berbohong. Untungnya saat jeda tadi, Zuwei menjelaskan situasi ke petugas pengadilan, dan menyelamatkan Yao Yao. Majelis Hakim, saya bersedia tanggung jawab hukum sepenuhnya, atas sumpah palsu yang baru saja saya lakukan. Saya hanya ingin dia dihukum setimpal. Sialan. Akan kupukuli kau sampai mati. Kau. Kalian semua.
Perintah. Pengadilan membacakan putusan. Pengadilan membacakan putusan. Pengadilan membacakan putusan. Pengadilan membacakan putusan. Semua berdiri. Gao Qiang dan Wang lakukan sumpah palsu. Tindak pidana menghalangi kesaksian. Tindak pidana gugatan palsu. Tindak pidana penculikan. Tindak pidana penghancuran bukti. Dihukum seumur hidup atas banyak tindak pidana. Dijatuhi hukuman seumur hidup. Li Musheng dipaksa melakukan sumpah palsu. Faktanya sudah jelas. Tidak ada pertanggungjawaban pidana. Tindakan Meng Tianming memenuhi syarat pembelaan diri yang sah. Dibebaskan dan dilepaskan. Dibebaskan dan dilepaskan. Dibebaskan dan dilepaskan. The film was translated and narrated by Bagus. M-Media. Bagus. 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 Keadilan tidak akan tertunda.